bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanmu. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 21 April 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR, dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Jangan Hanya Karena Mujizat. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dalam hidup Engkau menghendaki Putra-Mu menderita di salib untuk mengenyahkan kuasa musuh dari kami. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu kelak memperoleh rahmat kebangkitan oleh karena sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan Ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya,
Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan hanya karena mujizat. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam bacaan suci hari ini mengisahkan tentang mujizat yang diadakan oleh Yesus terhadap orang banyak, terutama dalam memberi makan kepada 5.000 orang. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus disebut sebagai tanda. Fungsinya adalah untuk membawa orang semakin mengenal siapa diri Yesus yang sesungguhnya. Dan ini penting sebab banyak orang yang mencari Yesus karena ingin menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Setelah 2 mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus, maka dalam teks ini orang banyak akan melihat dan mengalami sendiri mujizat pemberian makan bagi 5.000 orang sebanyak itu. Filipus memperhitungkan bahwa gizi seorang pekerja selama 8 bulan pun tidak akan cukup untuk memuaskan mereka. Paling-paling setiap orang hanya kebahagiaan 1 potong kecil roti saja. Andreas yang mungkin menyelidiki siapa saja yang membawa makanan dan menemukan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan milik seorang anak. Apalah artinya bila dibandingkan dengan jumlah 5.000 orang. Namun, Yesus mau memakai apa yang dianggap tidak berarti itu. Setelah mengucap syukur, Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Setelah orang banyak kenyang, terkumpullah sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, cara Yesus menyediakan makanan di gunung itu mengingatkan orang banyak pada Musa dan janjinya tentang nabi yang akan datang. Mujizat yang mengesankan orang banyak itu membangkitkan keinginan mereka
untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Namun, Yesus menolak karena orientasi tindakan mereka adalah kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mengenali bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang menunaikan misinya datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah tujuan utamanya datang ke dunia ini. Begitu pula hendaknya dengan kita. Jangan juga menjadikan mujizat sebagai tujuan utama kita untuk datang kepadanya, melainkan mari kita mencari Yesus yang lebih utama lagi, yaitu keselamatan yang merupakan jaminan hidup kekal bagi kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi mereka yang mengalami kehilangan orang tersayang. Ya Bapa, rahmatilah mereka yang mengalami kehilangan orang-orang tersayang dengan kekuatan, ketenangan, dan penghiburan melalui peristiwa hidup ini. Dan ubahlah kedukaan orang yang bersedih menjadi kegembiraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi dunia yang tercerai-berai. Ya Bapa, satukanlah dunia yang sedang tercerai-berai dengan penuh perselisihan ini, sebab hanya Engkaulah yang sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia yang mendiami di bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja dan keluarga. Ya Bapa, rahmatilah kesadaran akan arti hidup yang sesungguhnya dalam diri mereka yang sedang menjauhkan diri daripada-Mu, dari tengah-tengah keluarga mereka, agar kepulangannya memberikan kami sukacita untuk melihat Engkau dalam diri mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.